Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fajar Rimbawan, NIM 0307128182302222, Teknik Geologi 2018 Kampus Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mitigasi bencana geologi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikut merupakan data kependudukan jumlah penduduk di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai total 11 kecamatan dengan jumlah total penduduk sebanyak 164.024 orang. Jumlah penduduk nih bisa dilihat di PPT dengan rasio jenis kelaminnya dari kondisi geomorfologi, daerah Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis mempunyai daerah inventarisasi terletak pada koordinat seperti pada PPT, bisa dilihat. Nah, Kabupaten Bengkulu Selatan ini terletak di sebelah barat Bukit Barisan. Nah, keadaan morfologi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri daerah datar dan berbukit. Hal ini sudah saya sampaikan. Kabupaten Bengkulu Selatan ini terletak di sebelah barat Bukit Barisan, maka otomatis Kabupaten Bengkulu Selatan ini mempunyai daerah perbukitan. Berdasarkan atas ketinggian dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas daerah yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut seluas 7,73% dari keseluruhan, pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut seluas 45,30%. Kemudian pada ketinggian 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut seluas 33,59%. Pada ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut dengan luas 7,58%. Pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut mempunyai luas dengan total 5,7%. Sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan ini mempunyai dominasi wilayah yang berada pada ketinggian 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Nah, berikut dapat dilihat peta administrasi dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertera pada PowerPoint. Kemudian kondisi kebencanaan umum Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal mendasar yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi kebencanaan wilayah ini ditinjau dari beberapa aspek akan berpotensi menyebabkan yang terjadinya bencana tadi. Selain itu, perlu kita pahami juga sejarah kejadian pada Kabupaten Bengkulu Selatan ini itu akan menentukan arah kebijakan penanggulangan bencananya. Oleh sebab itu, penjelasan singkat akan saya sampaikan. Berdasarkan kondisi wilayah yang tertera pada data KRB Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini mempunyai 11 jenis bencana. Jenis bencana itu yakni banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, dan kegagalan teknologi. Namun pada jenis bencana alam itu hanya sekitar 9 ya. Nah, dominasi bencana yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini yakni tinggi dan sedang, tidak ada tingkatan yang rendah. Namun yang paling mendominasi itu tuh tingkatan tinggi. Nah, tingkatan ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat resiko. Nah, dapat dilihat lebih detail pada tabel di PowerPoint. Langkah strategi
mitigasi bencana geologi. Berdasarkan bencana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, strategi agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik, ya ini dengan beberapa poin yang saya simpulkan, yaitu pemantauan, pemberian informasi, sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan, dan peringatan dini. Pemantauan ini, yaitu lakukan pemantauan pada daerah-daerah Bengkulu Selatan yang rentan terjadinya bencana. Kemudian kita melakukan pemberian informasi akan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari bencana tersebut, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dapat disampaikan dari tingkatan sekolah atau universitas akan dampak dari bencana ini dan cara menanggulanginya bagaimana. Nah, lalu setelah itu melakukan peringatan dini. Peringatan dini ini apabila akan terjadi bencana, kita tuh sudah tahu cara menganalisir bagaimana melakukan tindakan kita untuk melakukan mitigasi akan terjadinya bencana pada Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Kemudian asuransi bencana dapat dilihat nilai pertanggungannya dengan suku preminya berapa persen, dan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ini termasuk di wilayah 1. Nah, apabila terjadi suatu bencana banjir dengan nilai pertanggungan misal 300 juta, ya ini nilai pertanggungan dia 300 juta dengan suku preminya 0,1%, maka 0,1% dari 300 juta ini 300.000, maka biaya premi per bulan untuk menanggulangi asuransi bencana ini sebesar 300.000 per bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.